Hari ini adalah hari Rabu. Hari ini kita membahas masih tentang alat komunikasi tradisional. Wah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam alat komunikasi tradisional dan kegunaannya. Untuk hari ini kita belajar tentang apa ya, Miss? Tentang bagaimana cara menggunakan dan juga kapan kita menggunakan alat komunikasi tradisional. Oke, sekarang kita akan membahas dulu tentang surat. Oke, boleh. Bagaimana Miss cara untuk menulis surat sampai akhirnya mengirimkan surat? Wah, kalau cara menulis surat pastinya harus menggunakan tulisan dengan menggunakan kertas dan alat tulis. Ya. Lalu setelah kita menulis apa saja berita yang ingin kita sampaikan, Ya, kemudian biasanya kertasnya dilipat dan dimasukkan ke dalam apa itu Miss ya yang Namanya amplop. Ah ya, namanya amplop. Nah, setelah dimasukkan ke dalam amplop, lalu dikirim begitu. Alamatnya mau dikirim ke siapa dulu, Mimi? Setelah ditulis alamat yang mau dituju, kemudian harus ditulis juga nama pengirimnya ya. Betul Miss? sekali. Supaya suratnya ini sampai dengan tepat. ada satu lagi. Kita harus menempelkan Perangko. Nah, setelah ditempelkan perangko, baru deh nih kita pergi ke kantor pos untuk memberikan surat itu tadi. Untuk mengirimkan surat ya Miss. Betul sekali. Nah, di kantor pos nanti suratnya akan distempel, kemudian disortir, Yap. dikirimkan ke penerima masing-masing. Ya. Terus Miss, kapan ya kita itu membuat surat? Apakah boleh setiap hari? Kalau surat itu bebas ya Miss ya. Ah. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau memang kita butuh untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui surat, terserah kapanpun bisa kita buat. Oh ya Miss, satu lagi. Kita biasanya mengirimkan surat di momen-momen yang spesial. Ah, betul juga. Di tahun, kemudian ada hari raya besar. Ya. Idul Fitri, kemudian Natal. Natal. Seperti itu, Oke, Miss. selain itu Miss, alat komunikasi tradisional yang kan mungkin ada sesuatu yang tertentu gitu loh Miss. Ada, Miss. Tadi kita sudah bicara tentang surat ya. 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 Nah, sekarang kita akan bicara tentang kentongan. Oh, kentongan yang hari pertama sudah bisa makan. Ya. Ah, Kalau kentongan itu, Miss, biasanya digunakan untuk momen-momen tertentu dan dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya untuk keadaan bahaya. Oke. Kemudian ada bencana, kebakaran, lalu ada pencurian. Oh, Ya. jadi kentongan itu nggak dibunyikan sembarangan ya. Ya, nggak bisa sembarangan. Ada waktu-waktu tertentu untuk membunyikan Betul. Nah, maka dari itu Oh, kentongannya iya, nggak iya, boleh iya. dibuat mainan karena Betul, kentongan betul. itu biasanya digunakan untuk mengumpulkan orang banyak. banyak. Berarti sama juga dengan alat komunikasi penglihatan, yaitu yang asap-asap itu, Miss. Ya, betul. Kalau asap biasanya digunakan untuk tanda bahaya. Ya, wow. Misalnya Misalnya ada musuh. Kan kalau kita memberikan komunikasi langsung teriak gitu, musuhnya tahu dong. oke. Nah, jadi menggunakan simbol-simbol, menggunakan Asap. Terus juga bisa ketika kita sedang tersesat. Betul Ya. sekali. Kita mengirimkan asap ke atas sebagai tanda bahwa kita membutuhkan membutuhkan pertolongan. Oke. Nah, itu tadi sebagian dari alat komunikasi tradisional yang anak-anak harus tahu cara menggunakannya dan kapan untuk menggunakannya. Betul sekali. Besok kita masih membahas tentang Alat komunikasi tradisional. Kira-kira apa lagi yang kita bahas ya? Ditunggu.
gambar apa itu? Di sini ada seorang anak yang ingin menulis surat untuk neneknya. Kalau tadi anak-anak perhatikan bagaimana ya cara menulis surat ya? Masih ingat gak ya? Ingat gak ya kira-kira? Nah, tapi sepertinya ingat deh. Tapi kali ini anak ini tidak pergi ke kantor pos, Miss, tapi memasukkan suratnya ke kotak pos. Nah, itu saja perbedaannya. Nah, di sini ada gambarnya. Coba urutkan gambar ini dengan memberi angka 1 sampai 6. Jadi, kalau urutannya pertama diberi angka 1, lalu berikutnya 2, 3, dan seterusnya sampai angka yang ke-6. Ya. Artinya, angka yang ke-6 itu adalah neneknya membaca suratnya. Ya, yang terakhir. Jadi ceritanya dia menulis surat untuk Neneknya. Miss, ini warnanya masih hitam putih, Miss. Boleh nggak diwarna? Boleh dong, karena gambarnya kecil. Kalau anak-anak di rumah punya pensil warna, boleh diwarna dengan menggunakan Pensil warna. Lanjut ya kita. Kalau yang ini apa ya, Miss? Oh, ini adalah postcard. Postcard, hampir sama ya kayak surat. Postcard ini hampir sama seperti surat. Kartu pos. Ya, kartu pos. Nah, Oke. kalau zaman dulu, Miss, itu kalau misalnya kita hanya menulis sedikit saja pesannya menggunakan kartu pos ini. Oh. Jadi biasanya kalau kartu pos ini banyak yang digunakan untuk koleksi karena gambarnya lucu-lucu, Miss. Oh, gitu ya. Ya. Dan hari ini kita akan membuat kartu pos. Oke. Iya. Aku nempel. Enak emang darah. Manis. Sekarang kita akan membuat postcard sendiri atau kartu pos sendiri dengan cara gunting nanti bagian yang sudah ada garis putus-putusnya. Jadi garis putus-putus ini bukan untuk ditebali tapi untuk digunting. Oh ya, digunting. Nah, nanti ada 3 bagian, Miss. Ada bagian yang pertama, ini yang ada gambarnya lucu ini. Nah, lalu ada bagian yang kedua. Nah, nanti setelah digunting, bagian yang pertama dan kedua ini ditempelkan. Nanti ditempel saling membelakangi. Jadi nanti bagian yang putih ketemu dengan bagian yang putih. Jadi bolak-balik gitu ya. Nah, Miss? nanti akhirnya kartunya jadinya bolak-balik. Nah, kurang lebihnya jadi seperti ini, Miss. Ini kemudian baliknya nanti. Tapi ini kebalik, Miss. Iya, iya, iya. Harus dipotong dulu. Terus ini apa, Miss? Yang Nah, kecil? yang kecil ini bagian yang ketiga adalah perangko. Tapi ini bukan perangko beneran, nih. Iya. Ini adalah perangko perangko mainan. Jadi kalau misalnya buat kirim surat nggak bisa, nih. Iya, nggak bisa, ya. Oke. Nah, untuk kartu pos ini sama seperti surat. Hanya kalau surat kan dimasukkan ke dalam amplop dan perangkonya ditempelnya di luar amplop. Iya. Kalau kartu pos ada kotak kecil tempat untuk Perangko. Nah, biasanya kalau misalnya mau dikirim kartu pos ini harus ditempeli dengan perangko juga. Iya, Sama betul. seperti surat, ditempelkan di tempatnya. Terus nanti isinya mau kita isi apa ya? Kali ini anak-anak sudah mengenal teman-temannya ya. Iya, betul. Nah, Iya. Ingat nama teman-temannya ya. Nah, di sini ditulis dari. Kalau dari ini dari namanya anak-anak sendiri. Iya, yang Nama- nulis, yang nulis, yang nulis. Nah, untuk ini yang di bawah untuk temanmu siapa namanya? Iya. Pilih satu. Pilih satu temannya. Lalu pesan apa ya yang kira-kira ingin anak-anak tuliskan untuk temannya? Gak usah panjang-panjang ya, Iya. Miss. Mungkin bisa dibantu Mama Iya. untuk kata-katanya apa? Untuk mendidik hurufnya aja nih. Betul. Ya, Kalau supaya memang anak-anak belum bisa Heeh. menulis kalimat ya. Betul, supaya mereka juga belajar Miss merangkai kata-kata. Betul sekali. Nggak sabar deh pengen lihat ya Miss ya. Iya. Oke. Lalu ada lagi aktivitas anak-anak yaitu masih tentang surat menyurat. Nah, Wah, kalau yang itu ini amplop kan, Miss? ini amplop dan sudah ada huruf alfabet.
Tapi yang membuat beda hurufnya ini huruf besar-besar nih. Oh, itu seperti yang minggu lalu kita sudah belajar ya, Miss ya. Betul. Ya. Meskipun kita tidak menulis huruf besar, tapi anak-anak juga harus tahu urutan huruf besarnya, Miss, dari A sampai Z. Wah, lalu tugasnya di atas Tugasnya apa, apa, Miss? Miss? Anak-anak akan menghubungkan alfabet ini dari A ke B, lalu mencari huruf C, seperti itu terus sampai ke huruf Z. Berarti diurutkan ya, Miss ya. Betul, diurutkan. Mulai dari A sampai Z. Z. Oke. Menggunakan apa, Miss? Menggunakan krayon saja, ya. Menggunakan krayon warna kuning. Kali ini Oke, warna kuning. warna kuning. Ya. Lalu Miss, kalau misalnya sudah selesai, Hmm. terus ini amplopnya mau diwarnain boleh ya? Boleh banget. Boleh banget anak-anak kalau mau mewarnai dengan warna-warni juga boleh. Silakan berkreasi. Iya, oke deh. Lalu ada lagi nggak ya? Ada lagi di Apa dalam tuh? buku bahasa, Miss. Nah, kali ini ada kata yang harus ditulis oleh anak-anak. Tapi sebelumnya anak-anak harus belajar dulu membacanya. Ya. Membaca. Eja. Kira-kira kata apa ya? Ada 2 kata ya, Miss ya? Ya, ada 2 kata. Baca dulu, setelah itu baru ditulis. Yap, betul sekali. Selesai sudah aktivitas kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan tidak boleh ditunda-tunda karena setiap hari anak-anak ada aktivitas dan miss-missnya menunggu loh. Ya, Iya. pastinya video dan foto selalu ditunggu oleh Miss Betul. di grup kelas masing-masing. Oke deh, kita akan ketemu besok yang pastinya akan melakukan aktivitas yang menyenangkan, Miss. Oh, Ya, ya. tentunya Tentunya. berbeda dari hari ini ya. Berbeda. Pasti. Ya, jadi tunggu dan saksikan kelas virtual besok. Ingat, kalau nonton kelas virtual tidak boleh di Skip. Harus ditonton sampai selesai. Iya betul. Kalau gitu kita pamit undur diri ya, Miss ya. Oke. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.